semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang identitas sosial. Selamat menyaksikan! Teman-teman, tahu nggak sih apa itu identitas sosial? Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari akibat persepsi yang sesuai keanggotaan dalam suatu kelompok sosial. Konsep ini awalnya dirumuskan oleh Henry Tauszel dan John Turner di tahun 1970 sampai 1980. Teman-teman, apa sih fungsi dari identitas sosial? Jadi, fungsi dari identitas sosial adalah membantu seseorang menemukan jati diri dan kepercayaan diri yang lebih tinggi, lebih efisien, dan lebih efektif. Lalu yang kedua, membantu seseorang mengenali jati dirinya lewat bagaimana cara dia berpikir dan bagaimana cara dia bertindak. Lalu yang ketiga, membantu seseorang mendapatkan pengakuan dari orang lain agar mereka mendapat persamaan sosial yang biasa disebut sebagai equality sosial. Lalu yang keempat, membantu seseorang membedakan dirinya dengan orang lain dilihat dari ciri-ciri bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia bertindak, dan kebiasaan mereka dalam berbelanja. Oke, di sini ada komponen identitas sosial. Yang pertama, ada kesadaran diri, kemampuan seseorang untuk menyadari dirinya sebagai individu yang unik dan berbeda dengan orang lain. Nah, yang kedua, ada kesadaran kelompok, yang dimana merupakan kemampuan seseorang untuk menyadari dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, yang ketiga ada keterkaitan, yang dimana merupakan hubungan antara individu dengan anggota kelompoknya yang didasarkan pada kesamaan tujuan, nilai-nilai, norma-norma, dan kepentingan. Nah, yang keempat ada keterbedaan, yang dimana merupakan berbeda ada antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain yang didasarkan pada perbidangan atau kontras. Faktor-faktor pembentuk identitas sosial, yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti faktor genetik, konsep diri, minat, bakat, dan kepribadian. Yang kedua ada faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti faktor lingkungan sosial, budaya, pengalaman hidup, pengaruh teman sebaya, hubungan persahabatan, dan tekanan teman sebaya. Pengakuan dari orang lain sangat dibutuhkan bagi sebuah identitas. Tanpa pengakuan itu, maka sebuah identitas dapat tersingkirkan dari masyarakat. Konflik identitas, terutama yang berkaitan mengenai etnis, agama, budaya, dan suku, biasanya sering terjadi karena kurangnya penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Orang atau kelompok yang merasa bahwa identitasnya tidak dihargai, maka mereka biasanya akan merasa cemas dan tidak nyaman. Namun jika sebuah identitas merasa diterima dan diakui dari suatu kelompok, maka biasanya mereka akan merasa lebih nyaman dan aman. Apa sih dampak positif identitas sosial itu? Satu, memberikan dukungan sosial. Yang identitas sosial dapat memberikan seseorang dukungan sosial dari orang-orang yang memiliki identitas sosial yang sama. Ini membantu seseorang merasa lebih aman dan nyaman dalam lingkungan sosialnya. Dua, meningkatkan rasa percaya diri. Identitas sosial yang positif dapat membantu seseorang merasa lebih percaya diri, yakin akan dirinya sendiri. Tiga, memudahkan komunikasi. Identitas sosial dapat memudahkan komunikasi antar individu karena mereka dapat mengerti satu sama lain dengan lebih baik. Dampak negatif identitas sosial. Yang pertama, kompetisi. Perilaku yang menunjukkan sikap saling bersaing, menantang, dan berusaha mengungguli anggota kelompoknya atau kelompok lain untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Yang kedua, konflik. Perilaku yang menunjukkan sikap saling bertentangan, berlawanan, dan berkonfrontasi dengan anggota kelompoknya atau kelompok lain karena adanya perbedaan atau ketidaksesuaian. Yang ketiga, diskriminasi. Perilaku yang menunjukkan sikap tidak adil, tidak setara,
atau tidak menghormati anggota kelompok lain karena adanya perbedaan atau ketimpangan status sosial. Dan yang terakhir, stereotip. Perilaku yang menunjukkan sikap saling menyederhanakan, menggeneralisasi, atau memberi label kepada anggota kelompok lain berdasarkan ciri-ciri tertentu tanpa mempertimbangkan variasi individual. I got so. Kalian udah pada nonton University War belum? Itu yang lagi viral masa nggak nonton? Itu lagi viral banget. Teman-teman, maaf ya, aku izin ke ngangkat telepon dulu dari bapakku. Oke. Oh, gimana sih? Kenapa ini ya? Iya, halo. Kenapa? Oh, oke. Siap. Saya juga termasuk guru BK di sini loh. Saya juga ngajar kok di kelas kamu. Iya pagi. Nah ini kalau ini ruangan perpustakaan. Iya Naila. Nah kalau ini ruang kelas kamu nih. Ayo masuk, kita masuk. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jadi perkenalkan di sini ada teman baru kalian. Silakan Tiara perkenalkan dirinya. Halo teman-teman. Halo. Kenalkan nama saya Tiara Puyani. Hai Tiara. Halo Tiara. Dan Tiara boleh silakan duduk di bangku yang kosong. Ini kosong nih. Nih. Malesin banget. Siap suku itu diganti orang lagi. Kenapa ya kira-kira? Nggak tahu tuh. Oh, oke. Makasih. Ada apa kalian datang sini? Saya mau melaporkan Bu, akhir-akhir ini saya sering dirundingin bersama teman-teman saya Bu. Perundungan semacam apa emang? Kayak misalkan dikucilkan, terus kayak dibully. Kalau nggak percaya tanya aja Faiza. Emang benar Faiza? Benar Bu, sudah seminggu di kelas ini Tiara, teman-teman yang lain itu tidak suka dengan kehadiran Tiara Bu. Karena juga di sono mayoritasnya juga sangat berbeda Bu sama yang di sini. Jadi saya agak kaget gitu Bu. Kalau Oji gimana? Ya benar Bu, dia itu sering saya dengar dia dikatain, dijelekin kelas ini, sekolah ini juga Bu. Oh yaudah, nanti saya coba ke kelas kalian ya untuk mengkonfirmasi masalah ini. Semoga masalah perundungan ini cepat selesai dan kelas kalian udah nggak ada perundungan-perundungan lagi. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dan dulu di bulan tahun sekolah ini mau sih? Tahun ini sih gue pengen ke gunung. Belum mana? Gue juga ada sih pengen nyata di gunung. Oh iya, terus. Apaan sih bocah tiba-tiba ngagetin? Kayaknya lu pada ngobrolin gue ngikut dong. Ngapain ngikut-ngikut tuh masih bocah. Lu gak cocok buat ngedaki gunung kayak gitu. Bawa. Lah iyalah. Lu tuh cocoknya di tempat-tempat bermain gitu kayak taman mini. Ini Kan gue udah dewasa. Ayolah. Lu gak cocok di sana. Udah. Main aja sama bocah sana. Tanah. Iya. Woi, itu muka lesu amat, kenapa sih? Enggak apa-apa nih. Tadi gue ceritanya nggak boleh ngedaki karena umur gue terlalu muda. Gitulah jadi. Oh, yaudah lu sabar aja. Umur itu bukan jadi pembatas buat seseorang ngelakuin hal yang dia suka. Ya ini selagi hal itu positif, ya lu lakuin aja. Jangan pikirin kata orang lain. Ya. Makasih ya Nip. BTW kok baju lu pramuka nih Pras? Oh, gue tadi habis dispen lomba. Oh, pantesan. Saya pergi dulu ya. Makasih Nip. Yuk. Ini apa? Berisik. Berisik. Berisik ya rumah pertama aja. Ikut deh.
Assalamualaikum anak-anak. Buka buku paket MTK-nya ya. Halaman 100. Itu paketnya. Halaman berapa, Pak? 100. Lagi ya Bapak. Pak. Pada nggak bawa buku, Pak, omelin, Pak. Yang nggak bawa buku keluar aja udah. Dari barengan nih. Barengan ya. Hari ini kita belajar materi baru ya. Ada yang tahu nggak hasil dari ini berapa? Benar sekali. Berarti yang cowok-cowoknya tuh yang udah belajar ya? Gak kelihatan, pendek banget sih tangan. Loh, Pak, kok cowok terus yang dipilih, Pak? Nah, kan emang cowok anak rajin. Iya. Rajin. Malas. Udah, diam. Faktanya fisik cowok itu lebih kuat daripada fisik perempuan. Udah. Lanjut. Diam. Lanjut kerjain latihan soal halaman 101. Pada dasarnya, identitas sosial adalah cara kita untuk mengenali diri sendiri dalam konteks sosial. Identitas sosial ini berfungsi sehingga kita dapat mengenali diri sendiri dan juga menambahkan rasa percaya diri kita dalam berhubungan di masyarakat. Maraknya konflik identitas sosial yang sedang terjadi pada saat ini mengharuskan kita untuk kembali merefleksikan dan juga merenungkan tentang gagasan plural society atau masyarakat majemuk. Sehingga di kemudian harinya kita dapat lebih menghargai identitas kita sendiri dan juga identitas orang lain. Dari mana? Wih.